taat. Kenapa? Bukan karena mereka malas, tapi rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Hati mereka telah berkarat oleh dosa-dosa yang mereka lakukan. Jadi kalau apa yang kenapa dibandingkan oleh Allah, hati yang dipenuhi oleh bintik hitam karena dosa itu sama dengan hati orang-orang kafir dan orang munafik. Kenapa bersama? Apa yang terjadi pada orang kita? Ya. Wasawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Diingatkan atau tidak diingatkan, dinasihati atau tidak dinasihati, manfaat tidak bermanfaat apapun bagi mereka. Kaum lain mereka tidak beriman. Kenapa? Bukan mata mereka tidak melihat, bukan telinga mereka mendengar. Khatamallahu ala qulubihim. Hatinya sudah tertutup. Tertutup oleh apa? Dosa. Makanya tidak boleh hati itu sampai menjadi hitam semua. Nanti akan terjadi khatam. Ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini terapinya luar biasa itu. Hati yang sudah tertutup, terapinya luar biasa. Tidak cukup hanya sekali, dua kali, tiga kali, mungkin berbulan-bulan hati seperti ini harus diobati. Lama dia harus dibersihkan. Ya, sama seperti penyakit-penyakit yang lainnya, Pak. Kalau sudah kronis, nah sebentar kita rawatnya memang. Berbulan-bulan rawatnya, bahkan masuk ICU gitu. Kalau penyakitnya sudah kronis, hati juga kalau sudah kronis, sakitnya oleh banyaknya dosa yang menumpuk di sana, itu juga berbulan-bulan terapinya, baru dia bisa bersih kembali, bergetar dia ketika disebutkan nama Allah Subhanahu. Itu dia masalahnya. Dalam bahasa lainnya itu hati yang keras. Kalau Allah menghitap Bani Israel itu karena berdosa hati mereka itu keras, lebih keras daripada batu. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Setelah mereka banyak membunuh para nabi, apa kata Allah? Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik. Lalu setelah itu hati mereka menjadi keras. Fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Kerasnya seperti batu, maka jadi keras daripada batu. Kenapa? Wa inna minha lama yakhruju minul ma'. Karena batu pun kan masih ada batu di muka bumi ini mengeluarkan mata air. Memancar air di batu itu. Walaupun ada batu itu keras, tapi di batu itu masih ada air yang memancar. Wa inna minha lama yashaqqaqu wa yakhruju minhu. Ada batu itu terbelah, tiba-tiba keluar air di batu itu. Wa inna minha lama yahbitu min khasir. Maka ada batu yang hancur tertunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang ada di Tursidan, ketika Nabi Musa bermunajat, ingin melihat wajah Allah, ingin melihat zat Allah, kata Allah, kau lihat batu ke gunung itu, aku akan pancarkan sinar zatku. Ada lihat batu hancur. Di mana bisa kau lihat wajah zatku batu seperti itu di sana. Hati yang tak bisa, yang keras itu lebih keras pada batu. Dikasih batu. Terhambatlah semua hidayah setelah itu. Kalau hati kita sudah berkarat hitam oleh dosa itu, terhambat semua hidayah. Tak ada rasa iba, rasa empati sama siapapun. Tak akan ada dia rasa iba dengan orang. Seperti apapun orang itu merana melintingnya, tak akan muncul ibanya. Iba itu kan karena kemudian hati kita, karena kita iba, bisa merasakan sakitnya orang, bisa merasakan menderitanya orang. Itu karena hati kita itu masih suci, masih bersih, dosanya masih sedikit, maka masih iba kita. Nengok orang menderita walaupun di Palestina sana, kita pun ikut nangis di sini. Kenapa? Hati kita masih lentur, belum keras seperti itu. Tapi kalau hati batu, orang Yahudi. Dan tak mustahil kita sebagai non-Yahudi ini, kalau dosa ditumpuk terus, ya sedikit demi sedikit juga akan menjadi bahaya. Nak bergetar mendengar suara azan, mau dipantahkan pun azan itu telinga, akan datang dua budaya. Mereka punya hati tak bisa memahami. Hati yang dikitab itu bukan apa. Ada di kecilnya kalau dilakukan terus-menerus, jadi dosa besar juga. Kan numpuk dia. Ya, pakai terus, walaupun kecil-kecil. Makanya
la sighar ma'al israr. Takkan jadi dosa kecil kalau dilakukan terus menerus. Wala kibara ma'al istighfar. Dan dosa-dosa itu akan terhapus kalau kita sering beristighfar. Nah, itu dia. Karena tak mungkin kita dalam sehari semalam tak berdosa. Tak mungkin kita dari tidur sampai pagi ini tak berdosa. Nah, seorang anak di zaman ya, mungkinkah kita tak berdosa sama 1 tahun? No, nggak mungkin. Nggak mungkin juga. Seminggu nggak mungkin. Sehari nggak mungkin. Sejam nggak mungkin. Bahkan sedetik pun bisa aja orang bisa berbuat dosa dalam sedetik. Kalau begitu kesimpulannya apa? Mesti ada istighfar kita di luar istighfar zikir sholat. Hadis Nabi yang tadi 70 di luar zikir sholat, yang zikir sholat cuma 3 kali kan? Astagfirullahaladzim, aladzina la ilaha illa huwa. Kali 15, kali 5 cuma 315. Nabi aja 70. Nabi tak berdosa 70, tapi dia masih merasa bersalah sama Allah, maka dia beristighfar terus. Sekaligus Nabi juga mencontohkan, karena dia adalah Nabi, harus ada tauladan dari beliau. Kalau belum memerintah saja tak melakukan, nanti orang akan menuding beliau lagi. Beliau tidak berdosa maksud, tapi dia karena dia Nabi yang harus mencontohkan kepada umat. 70 kali Nabi beristighfar selain istighfar zikir sholatnya. Maka kalau kita umat yang di akhir zaman ini paling tidak 100 kali ya sehari. Tapi begitu maunya itu kalau mau dibanding-bandingkan. Maka jadikanlah istighfar itu menjadi zikir wirid kita pagi dan sore. Istighfar itu. Karena istighfar di samping seperti yang kita tadi adalah lafaz utama untuk taubat, istighfar juga zikir yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan manfaat-manfaat yang luar biasa. Apa contohnya? Man lazama istighfar. Siapa yang selalu beristighfar, yaj'alallahu lahu min kulli daikin makhraja. Allah jadikan dengan banyak istighfar ini, kalau dia mengalami kesempitan hidup, kesulitan hidup, Allah cari jalan keluarnya. Min haitsu la yahtasib. Lalu dengan banyak istighfar juga akan mempermudah rezeki masuk ke dalam kantong kita. Keajaiban istighfar, keajaiban doa, dan juga buku jadi perkara pada orang yang sama. Kalau ditumpuk-tumpuk, hati kita menjadi hitam semuanya. Kalau kita payah ditembus oleh kebenaran ayat Allah, mau diancam ayat-ayat neraka pun tak bergetar ya Pak, tak nyambung. Ada gap dan isolatif yang sangat kuat. Apa itu? Dosa. Dan sebenarnya termasuk hubungan kita dengan Allah juga, yang membuat kita tidak khusyuk dengan dosa kita ya. Terputus. Ada isolator. Apa isolatornya? Ya dosa. Yang bisa merasakan khusyuk itu nikmat ibadah itu hati. Nah ada lagi yang bisa connect langsung dengan Allah dari hati dan ruh kita ini. Tapi ruh ini kalau dikotori dengan dosa, itu isolator yang tak akan memancarkan cahaya keimanan itu. Gimana? Diisolasi dengan dosa yang sangat besar. Kalau isolatornya sangat kuat, membuat kita terhalang untuk khusyuk adalah dosa besar. Dosa yang belum ditobatkan, tak khusyuk itu. Mau direnung-renungkan pun tak khusyuk. Ada isolasi besar, isolasi yang gap besar yang menghambat mengalirnya ya, getaran-getaran khusyuk dalam hati kita. Apa alasan lagi Ustaz? Kenapa kita harus tobat? Karena dosa itu membuat hati kita tidak nyaman, jiwa kita tidak tenang. Ya. Jadi kalau terus kita jantung berdebar-debar, bukan petanda kita khawatir. Mungkin dosa yang ada dosa yang perlu kita tobatkan mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasulullah ditanya, ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, "Ayyul dzambin ya Rasulullah?" Apa itu dosa ya Rasulullah? Dzambu kata Rasulullah, dosa itu ma haka fi nafsika wa karihta ayat tari alaihi nas. Dosa itu adalah sesuatu yang seperti duri di dalam tubuhmu, duri dalam daging yang kamu rasakan tak nyaman terus, ya, takut diketahui oleh orang lain, dan wakilnya ayat tari dan kau khawatir diketahui oleh orang lain. Jadi kalau ada
yang tak boleh diceritakan ke orang lain, kita ada dosa itu. Karena berbohong itu dosa. Kita kan tidak tahu orang lain kalau kita kata orang berbohong. Ya, kita lindungi terus, kita buat terus trik-triknya agar bahwa kita tidak terbongkar. Tandanya berbohong itu dosa. Yang ada, sebenarnya masih ada iman dalam diri kita. Yang ada yang lebih parah itu. Dosa sudah sampai ke langit mungkin, tapi dia paling happy pula itu, merasa paling happy. Tawa sini, tawa sana, sholatnya enggak itu. Nah, itu bahaya lagi Pak. Itu udah mati hati itu. Udah mati hati itu. Tapi di gaya pretensi sholat, paling merasa bahagia. Masuk ke dalam orang yang istidraj itu kan. Dia tak merasa ada beban apa lagi dengan dosanya. Udah mati hatinya. Perbuatan dosa itu menghalangi turunnya rahmat Allah. Ini dia. Kalau dosanya ramai-ramai, maka rahmat Allah itu terhalang buat orang ramai-ramai. Udah banyak orang berbuat dosa itu di tempat kita tinggal, kita yang tak berdosa pun ikut merasakan terhalangnya rahmat Allah. Itu masalahnya. Ya. Itu masalahnya. Apa contohnya? Susah turunnya hujan. Karena kebetulan Allah yang terhalang. Sampai berminggu-minggu, bahkan berbulan, hujan tak turun-turun. Makanya dianjurkan sholat istisqa. Maka disuruh dari subuh. Ada tuh rentetan-rentetan tahap-tahap pelaksanaan sholat istisqa itu. Sebelum kita turun ke lapangan sholat istisqa itu pemerintah atau pemimpin yang ada meminta warganya untuk bertobat dan beristighfar. Begitu teorinya. Bukan tiba-tiba langsung sholat istisqa aja. 2 hari ini kita akan istisqa misalnya hari Selasa, maka Ahad Senin ini semuanya memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah. Baru turun. Apa yang dilakukan zikirnya di tengah malam sebelum istighfar juga. Enggak ada nama-nama, enggak ada takbir kayak ada ya. Dia istighfar, sallallahu alaihi wasallam. Semua yang ada di kita istighfar. Nanti khatibnya membahas berjudul juga bahaya dosa yang tidak ditobatkan dan memperbanyak istighfar. Itu buktinya bahwa dosa itu mengundang tidak turunnya rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada satu dosa yang disebut Nabi, dan itu menurut saya rentan terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Apa kata Allah? Inna rahmatallahi la tanzil ala qaumin fihi qati'un. Rahmat Allah terhalang turun kepada satu kaum kalau di dalam kaum itu ada orang yang dosanya memutuskan silaturahim. Coba ada enggak antara anak tak bersama dengan ayah di dekat kita? Sudah bertahun-tahun anaknya pernah mengunjungi ayahnya dan marah sama ayahnya. Turun rahmat ke kaum itu, bukan ke orang tua saja. Ya, dan tak mertua tak bertegur sapa dengan menantunya, kakak beradik tak tegur sapa sudah sekian tahun. Kalau di daerah saya kampar Pak, heran pula saya, katanya ada terjadi sarak pasal di kampung. Tapi kalau ada penakan salah ke mama, apa utama kamu? Mulai kini ada tingkit rumah mama itu ancaman mama. Jangan saya tahu aja, ini mama apa namanya ini? Ancamannya itu loh Pak. Mulai kini ya kondang, tapi pun nanti cara membaikinya bantai kambing. Oh berarti terakannya makan bola kambing. Nak mau dia didatangi saja sudah bersimpu-simpu pada datang, tidak ada mesti kita secara. Diutamanya mendatangnya bersimpu kambing. Oh ya kan mama apa namanya? Padahal kita dilarang, jangankan direncanakan nih. Tersalah aja untuk putus rahim itu sangat berdosa. Apalagi direncanakan. Dosa itu kalau direncanakan bertambah dosanya. Asli itu. Dan saya kritik itu dari mama. Marah dia sama saya. Marah lah. Di mana letaknya nih? Kalau begini cara menyelesaikan masalahnya ada dosa di salah tadi dulu. Di mana masuknya? Yang kalian lakukan yang dilarang oleh Nabi bahkan menurunkan azab itu. Direncanakan untuk tidak bersatu rahim. Ya ilaha illallah. Cukup dosa itu hilaf, jangan direncanakan.
Kalau disengaja, Allah Akbar. Kata Nabi, tidak mungkin seorang mukmin itu merencanakan sebuah dosa. Nabi bilang itu. Kalau mukmin itu terhilang, itu masih masuk akal, masih biasa. Tapi kalau seorang mukmin merencanakan dosa, di mana imannya itu? Itu kan direncanakan tuh. Ketika ada singgung, dengan menggunakan lama pelajaran bulan ada di dirinya sama itu. Direncanakan itu. Nyaman, perasaan aman, perasaan damai, perasaan tentram. Kalau kita tidak merasa tidak tentram, tidak nyaman, tinggal ya, ada yang hilang berarti apa? Ketentraman dicampur pada Allah. Kecampur pada Allah. Ketenangan hidup dicampur oleh Allah Subhanahu. Kalau ditumpuk-tumpuk mengundang azab dan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi dosa itu secara kolektif ramai dilakukan oleh orang. Ada dua dosa yang disebut oleh Nabi. Nah, ini harus menjadi kewaspadaan kita sebagai seorang muslim. Apa kata Nabi? Innal qawma idza azharu ala qaumin az-zina war-riba ahallu bi anfusihim azab Allah. Apabila di satu kaum telah diperlihatkan dua dosa ini, apa itu? Riba dan zina. Kalau orang sudah tak malu-malu lagi bertransaksi ribawi, sudah tak malu-malu lagi berzina, ahallu bi anfusihim azab Allah. Sama saja mereka telah menghalalkan bagi diri mereka turunnya azab Allah Subhanahu wa taala. Allah Akbar. Itu sebenarnya kenapa ulama-ulama kita di negara kita ini dari dulu pendahulu dari dulu berupaya dulu. Kenapa dia bikin bank muamalah, bank syariah? Karena ini tahu mereka ini. Dan kalau dibiarkan bank di konvensional semuanya, di situ transaksi riba, itu terang-terangan mana disembunyi-sembunyinya. Berdasi-dasi orang datang itu mah najis. Bahkan dilayani dengan baik, tidak ada begitu. Dulu orang bersembunyi-sembunyi orang bikin riba itu. Tapi aneh kadang-kadang sudah ada pun bang saya, besok mau udah kayak bang ribawi itu. Bang Riau, alhamdulillah yang kebijakan gubernur dan umar kita disulap menjadi bank syariah. Itu bukan proses yang mudah pada dasarnya. Ya. Jangan sampai dosa ini dianggap dosa-dosa biasa, mengundang azab Allah. Hanya transaksi ribawi itu sama dosanya dengan menzinahi ibu kandung sendiri. Ya, itu seringan-ringannya itu dosa riba. Lalu banyak subuhan-subuhan ini. Mereka juga termasuk orang-orang yang kuat, seringlah mengingatkan umat ini untuk tidak transaksi ribawi dan komitmen dengan ekonomi syariah. Perbankan kita harus syariah, transaksi kita harus syar'i. Tidak termasuk kuat itu, termasuk mengikut mendakwakan, mendaikan, dan membayarkan kepada umat itu seperti itu. Apa sebab-sebab yang sering kita dapat pertanyaan dari umat? Kami kan juga tidak mau bunganya Ustaz, cuma nyimpan uang saja di situ. Nah, itu yang sering dijadikan tabir gitu kan. Kami sebenarnya tidak niat untuk mengambil bunganya Ustaz, cuma mau nyimpan uang saja. Ya. Karena di dalam kaidah fikih transaksi itu tidak dihukum oleh niat. Nah, ya. Jadi hukum transaksi itu tidak dibina atas niat. Al-uqud tubna 'ala al-alfaz wal ibadah tubna 'ala niyyah. Semua transaksi itu hukumnya didasari oleh transaksi itu sendiri seperti apa? Bukan karena niat. Lalu kalau ibadah baru dihukum sesuai dengan niat.
Itu kok tidak begitu. Jadi mau niatnya nabung, mau main apa? Kalau sudah bertransaksi di bank riba, ya riba punya. Karena itu akan buat tanda tangan itu perjanjian ribawi. Ada itu bunga sekian persen, tanda tangan setuju pakai mata ya gitu. Gimana dikatakan kita? Dan aku niat itu. Dan mau niat ya. Mau niat. Hari ini yang paling merisaukan kita itu yang terakhir ini. Apa? Kenapa kita harus cepat bertobat? Karena kita tidak tahu apakah kita bisa bertobat sebelum kita mati. Itu dia paling penting. Tidak ada jaminan kita punya waktu setelah buat dosa itu 1 hari, 2 hari, 3 hari kita tak mati setelah itu. Ya kan? Bisa saja mungkin pas di saat bikin dosa itu kita mati. Kenapa harus ditunda-tunda? Maka harus bersyukur kita itu. Habis berdosa masih ada kita harus disyukurin itu. Allah kasih saya waktu untuk bertobat. Tapi kadang tak bertobat, malah sebulan. Enggak, tidak semayang kayu. Tidak terus lagi gue itu. Wah, semayang tahu itu lagi asam murad ya baju. Omong kosak juga. Ada orang kayak gitu pak. Padahal dia tahu dia itu sedang istidrak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sebenarnya yang paling menakutkan itu. Kalau sampai kita mati tak bertobat, sudah tercatat dosa, pasti diazab. Nggak boleh ragu itu. Kalau ada dosa yang kita bawa mati tidak ditobatkan, pasti diazab. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sekecil apapun dosa, kamu akan dilihatkan oleh Allah balasannya, akan diperlihatkan balasannya. Kamu boleh lakukan itu. Terbayang itu. Kalau malah dosa besar yang kita bawa mati. Seorang meletakkan 2 bara api, satu di kiri, satu di kanan, di telapak kakinya. Bara api akan tahu. Injak. Baru ngalil di malu, maka Nabi melihat otaknya mendidih oleh bara api. Sampai Nabi bilang, karena ya Tuhan juga, masya Allah ini azab yang luar biasa. Tadi tidak. Wa innaha la ahwanul azab. Ini azab yang paling terendah yang akan didapatkan oleh umat. Sayangnya dalam hadis itu, apa dosanya yang hanya memijak bara api itu? Tidak disebut pula dosa. Yang jelas bukan membohongi suami, bukan berriba, bukan berbohong, bukan korupsi, bukan tidak sholat, bukan tidak jumatan. Nah itu dosanya Pak. Tidak disebutkan. Saya cari sampai hari ini. Ke dokter Muhammad sudah tanya, ke Dasman Yahya, dokter Muhammad ke Dialis. Bang, kamu tahu ada kebenaran apa dosanya yang hanya memijak bara api? Tidak ada dosa. Tidak membayar apa dosa? Kalau bisa translate kepada orang itu bukan, itu lalu istighfar, selesai masalahnya. Tidak bisa. Yang bisa dipindahkan apa? Utang piutang. Nah, kalau utang bisa dipindahkan. Tidak usah bisa dipindahkan. Nah, itu masalah. Inilah yang paling penting bagi kita sekalian. Ya, kenapa Nabi Allah berkata wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Kita tidak ada yang dosa. Maka kesimpulannya mesti kita istighfar saja terus. Perbanyaknya ya. Dan jangan pernah merencanakan melakukan dosa. Karena seorang muslim tak pantas merencanakan berbuat dosa. Tapi muslim itu masuk akal kalau dia terhilang berbuat dosa. Dan itu dia. Tapi kalau direncanakan bukan kerjaan seorang muslim itu. Mudah-mudahan tidak perlu tanya jawab kan Pak? Tidak perlu tanya jawab kan? Tidak usah nonton dan ingin. Saya tercima orang-orang dari pasar hidup-hidup di belakang Pak ada orang. Mau nasi goreng, Masya Allah. Langsung diberitahu ya. Kita tutup ceramah pagi ini dengan doa di malam majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.